sekarang saya lanjut ke Pak Roy Alminfa SHMH ya Pak ya, terkait sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa di kolom chat, dan juga nanti ada mahasiswa yang ingin bertanya langsung ini kepada Pak Roy Alminfa, ingin berinteraksi langsung. Nah, dari kolom chat ada Mas Satria Abdi ya, ini dari ingin menanyakan kepada Pak Roy terkait dengan mediator yang dia merangkap sebagai advokat, ini bagaimana menjalankan perannya seperti itu sehingga nanti tidak ada tumpang tindih terkait dengan peran yang dimilikinya. Untuk mediator dan advokat memang dua profesi yang bisa dijalankan oleh satu orang, tetapi perlu diingat advokat punya kode etik, mediator pun punya kode etik. Jadi kalau kita sebagai mediator sesuai dengan kode etik mediator masyarakat Indonesia, dia tidak boleh menjadi advokat dari orang yang dimediasinya. Itu melanggar kode etik. Pisahkan ketika mau menjadi mediator, ya silahkan menjadi mediator, tanggalkan baju atau profesi advokatnya. Nah, tetapi kalau mereka para itu gagal, persilahkan mereka mau menggunakan jalur litigasi, menggunakan pengacara, silakan. Tetapi bukan dia sebagai pengacaranya. Itu adalah kode etik mediator yang harus dijaga. Dan sampai sekarang teman-teman mediator sudah paham dan sudah kita berikan penjelasan itu ketika pelatihan. Kemudian juga ada pertanyaan Pak, ini dari Tanaya Yuwono. Selamat pagi Pak, izin bertanya, kemampuan atau kompetensi spesifik apa sih yang harus dimiliki oleh mediator seperti itu sehingga bisa menjadi unggul di dalam dunia mediasi? Menjadi unggul atau tidak sebenarnya bisa dilihat guru saya Pak Acil ya. Artinya tetap istiqomah lah. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita terus belajar. Kata Pak Acil tadi membaca. Kalau di sini mediator itu selain membaca juga melihat atau mengamati. Jadi karena dinamika konflik itu akan berubah-ubah. Ya, jadi tidak bisa kita samakan. Sama juga dengan kasus pengacara juga tidak bisa disamakan sengketa A dengan sengketa B. Teknik penyelesaian juga beda. Nah, mediator pun menyelesaikan sengketa dengan teknik-teknik yang berbeda, dalam artian itu bagaimana menemukan titik tengah itu adalah butuh yang namanya wawasan sebenarnya. Ya itu yang penting sekali. Jadi kompetensi yang sangat penting untuk menjadi mediator yang profesional atau ahli lah saya bilang ya, itu adalah wawasannya yang tinggi. Karena kalau orang berwawasan itu dia akan semakin bisa mencarikan win-win solution-nya. Nah, jadi orang yang tidak hanya terpaku pada kotak, karena kita tidak dibatasi oleh undang-undang. Artinya kita kalau undang-undang mengatakan misalkan ya, kita mediasi misalnya harta gonung gini aja deh. Kalau undang-undang patokannya adalah bagi 50%, 50%. Ada kalanya kalau saya mediasikan tidak 50%. Karena si istri ada anaknya. Saya bilang berikan penjelasan. Setuju nggak kalau ini 60% atau 70%? Jadi tidak harus berpatok pada undang-undang. Kita artinya harus bagaimana wawasan kita itu harus berkembang dan harus bisa menciptakan suasana itu yang bisa diterima oleh para pihak itu dengan baik. Nah, ini juga ada Pak pertanyaan dari Mbak Angelina Botakarang. Selamat pagi, saya ingin bertanya kepada Pak Roy ya, ini ya. Tahapan-tahapan apa saja Pak ataupun syarat-syarat menjadi mediator? Kemudian apakah setelah lulus itu bisa langsung mengikuti pelatihan mediator? Ya, untuk tahapan sedikit berbeda dengan advokat. Yang pertama yang harus dilakukan harus lulus sarjana. Sarjana itu sebenarnya tidak harus sarjana hukum, tetapi di organisasi kita mayoritas sarjana hukum. Kenapa enggak wajib sarjana hukum? Karena sifatnya itu adalah ilmu komunikasi ya. Sebenarnya ilmu komunikasi. Ada ilmu hukumnya ada, di mana kita akan diajarkan tentang akta kesepakatan perdamaian sebenarnya begitu. Nah, tetapi yang penting pertama harus sarjana. Itu latar belakang apapun boleh. Yang kedua, harus mengikuti pelatihan atau sertifikasi mediator itu. Ada pelatihannya yang tadi saya bilang minimal 3 hari, kemudian ada ujian 1 hari. Nah, itu harus lulus. Kalau nggak lulus, ya harus ngulang ujiannya, tapi pelatihannya tetap, ujiannya harus ngulang. Nah, dan kemudian setelah lulus itu nanti, baru diserahkan namanya sertifikat mediator. Sertifikat mediator itu baru bisa digunakan kalau seandainya belum berani mandiri, seperti Pak Acil bilang tadi, bagusnya memang kita harus bergabung dengan senior. Tujuannya adalah
agar kita semakin banyak belajar, nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau mau buka langsung ya juga boleh, tapi ya jangan sampai jadi malpraktik ya, itu yang sangat ya disayangkan nanti. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Tapi bagi orang yang ini agak beda aja sedikit, kalau jadi advokat itu tidak boleh ASN. Tapi kalau mediator dia boleh ASN. Nah, dan bahkan pemerintah itu sudah banyak mengirim beberapa ASN-nya seperti BPN ya, itu mengirim setiap tahunnya ratusan orang untuk pelatihan mediator. Karena banyak sengketa-sengketa itu biar tidak lari ke pengadilan, harapannya bisa dimediasi oleh BPN. Jadi BPN itu PNS rata-rata dan itu menjadi mediator. Jadi tidak ada pembatasan PNS seperti advokat. Tetapi kalau seandainya pengen jadi advokat, jadi mediator, ya maka dia bukan PNS berarti. Dia murni hanya mediator PNS saja, tapi nggak bisa jadi advokat. Tapi kalau untuk rangkap sebagai mediator dan pengacara diperbolehkan. Tapi yang penting tadi ada kode etik yang harus dipegang. Ketika profesinya mediator, maka tegakkanlah kode etiknya. Kalau advokat, kode etiknya. Nah, ini ada mahasiswa yang ingin berinteraksi langsung, sepertinya ingin bertanya langsung ya dengan. Iya, Bu. Ya, silakan Mas bertanya langsung dengan Pak Roy. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatan dan langsung saja mungkin saya sebenarnya ingin memulai dengan teori dari seorang pemikir teori konflik dari yang kita kenal Ralph Dendorf sebagai lanjutan dari Karl Marx dalam kajian-kajian sosiologis. Nah, ia mengatakan bahwa penyederhanaan konflik atau penyelesaian yang paling mudah konflik itu melalui kehadiran lembaga-lembaga birokrasi modern, misalkan pengadilan. Nah, artinya pengadilan sebagai lembaga penyederhanaan konflik yang dapat diterima oleh masyarakat di kehidupan modern hari ini. Nah, itu kira-kira sebagian dari apa yang ditulis oleh Ralph Dendorf dalam buku teori konflik masyarakat modern. Nah, apakah kemudian dari mediator penyelesaian non litigasi atau penyelesaian melalui mediasi itu dapat menjamin adanya tidak berlangsungnya konflik secara berlanjut atau seperti apa. Nah, kemudian lagi terkait dengan penyelesaian mediasi melalui di luar pengadilan atau non litigasi atau mediasi dan lain sebagainya di Indonesia dikenal dengan pengadaan Undang-Undang Nomor 30 terkait dengan arbitrase atau penyelesaian alternatif arbitrase. Nah, arbitrase itu dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat ad hoc dan institusional. Nah, di Indonesia itu diterapkan dan bentuk dari arbitrase institusional itu seperti Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Indonesia, dan lain sebagainya. Ada 3 lembaga yang ada di Indonesia saat ini. Nah, hanya saja yang sepenglihatan saya itu lebih bergerak pada bidang-bidang di wilayah perdata misalkan dan dagang. Nah, di wilayah pidana misalkan, taruhlah misalkan ada studi kasus konflik yang sangat besar, apakah kemudian dari mediator dapat menjamin akan terselesaikannya sengketa tersebut, atau bagaimana kira-kira sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan konflik yang sangat besar. Misalkan taruhlah
sengketa tanah yang mengundang konflik di luar pengadilan. Nah, kira-kira sebagai seorang mediator, bagaimana pola, cara dan apa ya, cara-cara dalam penyelesaian tersebut? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Asalnya maksudnya dari Asal Maluku, Pak. Maluku ya. Oke, saya berbicara soal penyelesaian konflik itu lebih diterima adalah dengan melalui lembaga yang modern yang disampaikan oleh rekan kita tadi. Tidak ada hal yang salah. Bisa diterima atau tidak itu adalah hal yang relatif. Nah, bisa diterima itu banyak orang yang menggunakan itu, dan itu terbukti di Indonesia. Saking banyaknya, ya sampai menunggu perkaranya. Bahkan di Mahkamah Agung itu sudah overload perkara yang sampai dengan kasasi, bahkan PK. Jadi butuh alternatif penyelesaian sengketa yang katakanlah yang bisa diterima para pihak. Bisa diterima di sini maksudnya bukan menjadi suatu akhir dari segalanya. Ada satu kasus, saya tidak sebutkan daerahnya, sudah sampai dengan PK, tidak bisa dieksekusi. Apakah lembaga peradilan bisa diterima? Bisa diterima. Tetapi pelaksanaannya yang tidak bisa diterima. Saya terima, peradilan ada, saya terima. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa, betul. Tetapi apakah akhir dari suatu putusan lembaga itu bisa diterima? Itulah yang jadi soal sekarang. Sedangkan sengketa yang diselesaikan oleh mediasi, para pihak bisa menerima. Proses mediasi kenapa tidak bisa diterima? Karena tidak ada sosialisasi. Dan budaya kita lebih menekankan kepada kalau ada perkara pengadilan. Di situ, coba Salamun tadi juga, mungkin Bang Salamun berpikir, kalau ada sengketa lari-lari juga berpikir ke pengadilan kan? Tidak ada pengen nunjuk mediator kan? Tidak ada pengen cari lembaga arbitrase penyelesaian sengketa kan? Tidak. Pasti nyari pengacara atau laporan polisi. Pasti. Contoh, pencurian dalam keluarga saja. Itu rata-rata banyak yang lari ke pengadilan, banyak yang buat laporan polisi. Padahal masih ada hubungan keluarga. Kenapa ini bisa terjadi? Kebudayaan kita, mindset kita yang harus kita rubah pola pikirnya. Apakah itu salah? Tidak. Silakan. Itu haknya orang membuat laporan pengaduan segala macam, itu haknya dia. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi satu sisi, dampaknya yang akan kemudian timbul itu yang orang tidak berpikir. Ada efek samping yang lebih besar. Kayak sengketa keluarga, sengketa warisan, kenapa lari ke pengadilan? Masih bisa kita selesaikan mediasi. Toh semuanya juga ahli waris almarhum. Toh masih bisa menjaga tali silaturahim. Tetapi kalau sudah ke pengadilan, mohon maaf, 7 turunan mungkin akan teringat itu. Konflik itu tidak akan pernah selesai. Nah, untuk undang-undang tentang arbitrasi memang untuk keperdataan, belum ada lembaga yang untuk konflik-konflik sosial, suku, ras, agama, itu belum ada. Yang ada inisiator dari seseorang yang punya peran ingin memediasi. Nah, itu kelemahan mediasi ya, memang lebih di perkara perdata, bukan pidana. Kalau pidana memang harus ke pengadilan kalau itu. Tapi kalau masih bisa dimediasi, kenapa harus masuk ke pengadilan? Contoh kasus juga banyak kasus-kasus tindak pidana yang sekiranya kayak pencurian yang notabene nilainya cuma nggak seberapa sih, yang nyuri atau juga yang nyuri kakao, yang nyuri apa, itu kan bisa diselesaikan mediasi sebenarnya. Tidak perlulah ke pengadilan. Apa yang dicari di pengadilan? Apakah ada jaminan bahwa mediasi itu akan berhasil? Tidak ada. Di mana sih ada jaminan? Yang bisa menjamin keberhasilan mediasi itu cuma Tuhan. Kita hanya manusia itu berikhtiar. Bagaimana kita menempatkan posisi kita dan benar-benar mencari solusi. Tujuan kita cuma satu, apapun konfliknya, kalau bisa diselesaikan dengan mediasi, itu jauh lebih baik ketimbang di pengadilan. Itu. Terima kasih, Mas Salamun. Mungkin kurang memuaskan, tapi itu yang bisa saya jawab ya. Sependek saya berbicara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Pak Roy Alminfa sudah menjawab pertanyaan dari rekan mahasiswa kita.
dari Mas Salamun ya, jauh-jauh dari mana tadi? Maluku ya? Maluku. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, yang ditujukan ke Pak Roy Alminfa, ada dari Mas Efrem ya, mahasiswa dari FH Jana Badra, terkait mediator ya dalam melaksanakan tugasnya apabila sudah menyelesaikan mediasi antara si A dan si B seperti itu, akan tetapi kemudian ada konflik lagi. Nah, ini bagaimana tanggung jawab dari mediator? Ya, oke, terima kasih. Tanggung jawab mediator itu mencarikan win solution, kemudian disepakati dengan kesepakatan perdamaian. Kalau memang dimungkinkan, diteruskan ke akta perdamaian. Tetapi kembali lagi, kalau yang melaksanakan akhir nanti kalau akta perdamaian adalah pengadilan yang melakukan pengawasan atau eksekusi kalau seandainya akta perdamaian. Tapi kalau kesepakatan perdamaian dengan itikat baik hanya di bawah tangan, saya bilang ya, mediator tanda tangan, tapi para pihak tidak setuju untuk diajukan dengan ke pengadilan untuk akta perdamaian, ya maka itu adalah kesepakatan dengan itikat baik saja. Mediator tidak punya kewenangan apapun apabila para pihak bersengketa lagi. Nah, kecuali kalau para pihak kembali kepada mediator untuk minta carikan solusi lagi, ada mediasi lanjutan, gitu. Tapi kalau tidak ada sengketa atau apapun yang terjadi, ya itu di luar kewenangan mediator. Tetapi kalau seandainya mau perkara ini bisa dikontrol oleh pemerintah dalam hal ini peradilan, ya maka harus diaktakan akta perdamaian di pengadilan. Jadi ajukan gugatan, tetapi sifatnya penetapan akta saja. Jadi bukan kayak gugatan yang pada umumnya tidak. Jadi hanya nanti akan dicek oleh hakim bahwa benar tidak penggugat dan tergugat membuat kesepakatan perdamaian ini benar, disetujukan untuk buatkan akta perdamaian, setuju, nanti ditetapkan oleh hakim, dan itu nanti bisa dieksekusi. Nah, kalau seandainya para pihak itu bersengketa lagi melanggar salah satu klausul yang termuat di dalam akta perdamaian itu, ya maka pengadilan yang akan melakukan langkah selanjutnya, seperti itu. Terima kasih Pak Roy Alminfa ya, terkait tadi pertanyaan tanggung jawab dari mediator jika ada konflik terkait dengan proses mediasi yang sudah diselesaikan. Jawabannya cukup memuaskan ya. Nah, ini kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Pak, terkait ditujukan kepada Pak Roy Alminfa ya, terkait dengan cara kerja dari mediator ini sendiri seperti apa Pak? Misalkan tadi contohnya pengalaman dari Pak Roy Alminfa sendiri menjadi mediator ya di pengadilan negeri dan juga pengadilan agama. Nah, ini kerja sebagai seorang mediator di pengadilan agama dan di pengadilan negeri itu seperti apa, Pak? Oke. Untuk mediator di pengadilan agama, kita tunduk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kita yang pertama yang dilakukan setelah lulus sertifikasi mediator, kita mengajukan permohonan mediator non-hakim. Jadi ada formatnya sendiri ya, nanti diajukan ke pengadilan. Setelah itu nanti ketua pengadilan yang kita tunjuk, boleh nggak seluruh Indonesia kita ajukan? Boleh sebenarnya. Tetapi hanya peradilan tertentu saja yang harus dipilih dulu ya, prioritaskan. Nah, setelah diajukan, nanti ketua pengadilan akan menjawab surat kita dan biasanya mengundang audiensi. Nah, kalau di pengadilan agama nanti disepakati apakah mau piket atau mau terdaftar saja. Kalau mau piket, mau nggak mau kita harus standby di pengadilan agama itu, dan kita menjadi mediator di situ nanti. Jadi mediator di sana nanti kita memediasi setiap perkara yang ditunjuk untuk kita mediasikan. Kalau di pengadilan agama ya. Kalau untuk di pengadilan negeri, itu rata-rata terdaftar saja. Tadi kita tidak piket. Kalau di pengadilan negeri kita terdaftar, nanti para pihak yang bersengketa pada saat sidang pertama, misalkan ada penggugat dan tergugat datang, kemudian hakim menanyakan apakah memilih mediator hakim atau mediator non-hakim. Kalau mediator non-hakim, ada daftarnya di depan. Silahkan berpilih, nanti silahkan tentukan sikapnya kepada hakim. Kalau para pihak setuju non-hakim, kita yang ditunjuk, ya maka kita akan menggunakan fasilitas di pengadilan. Jadi kita mediasi para pihak tadi di pengadilan sebagai seorang mediator. Itu prosedur atau pekerjaan kita. Pertama kita harus mengajukan permohonan, disetujui, ada SK-nya nanti, kemudian kita bekerja selama 1 tahun atau terdaftar selama 1 tahun. Ya,
Setelah itu bisa diperpanjang lagi kalau memungkinkan. Dan itu boleh diajukan di seluruh Indonesia kalau sanggup. Nah, Terima kasih Pak Roy Alminfa atas jawaban yang telah diberikan. Sangat bagus sekali ya menambah informasi kepada kita semua terkait dengan dunia mediator. Mungkin nanti teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa, nanti setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, mungkin sudah ada bayangan seperti itu nanti kalau ingin jadi advokat ataupun menjadi mediator mengikuti jejak dari Pak Acil dan juga Pak Roy Alminfa. Seperti